Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok G akan mempresentasikan tugas presentasi dari tugas RPL. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama Hanum Padianur, kedua Najwa Aulia Aziza, tiga Widya Heri Mulyani, empat M. Tarik Akmal, lima Zaki Indragani, enam Muhammad Farhan. Nama perangkat lunak yang kami buat adalah Easy Trash. Introduction. Eh, Tujuan dari SKPL ini sebagai panduan dan batasan bagi pengembang maupun pengguna perangkat lunak dalam merancang dan mengembangkan sistem perangkat lunak. Aplikasi yang kami rancang dalam dokumen ini adalah aplikasi EasyTrash, yaitu aplikasi bank sampah digital yang dapat digunakan untuk mempermudah mengurangi penumpukan sampah yang tidak terorganisir. Serta melalui aplikasi EasyTrash, pengguna dapat menukarkan sampah yang ingin didaur ulang menjadi uang. Dokumen convention, aturan tipografi yang berkaitan dengan SRS untuk aplikasi EasyTrash biasanya tidak berkaitan langsung dengan prioritas persyaratan, tetapi hal ini lebih bersifat konten daripada tipografi. Namun, aturan tipografi bisa digunakan untuk memberikan petunjuk visual. Intended Audience and Reading Suggestion, dokumen ini ditunjukkan untuk pengembang software dan project managers yang tertarik untuk merancang dan mengembangkan aplikasi EasyTrash. Pengguna yang ingin menukarkan sampah yang dimiliki kepada bank sampah terdekat melalui aplikasi EasyTrash. Bank sampah yang ingin bekerja sama dengan aplikasi EasyTrash dan staf marketing. Yang pertama adalah produk perspektif, yaitu gambaran umum tentang produk ini akan digunakan. Jadi aplikasi EasyTrace akan dijalankan oleh admin di mana user akan terbagi atas pengguna, yaitu nasabah penyetor sampah yang memiliki koneksi ke internet disertai GPS dan gadget yang sedang digunakan, dan juga bank sampah. Penggunaan sistemnya terdiri dari antarmuka untuk user, yaitu nasabah penyetor sampah dan juga bank sampah. Aplikasi dari EasyTrace akan beroperasi melalui web atau Android. Selanjutnya adalah product function. Jadi perangkat lunak ini sistemnya mempunyai beberapa fungsi utama, di antara lain yaitu EasyTrace berlaku sebagai jembatan antara user dengan lokasi bank sampah terdekat. Kemudian user dapat menghasilkan atau mendapatkan pembayaran sesuai berat sampah yang diinputkan pada EasyTrace. Kemudian proses pembayaran kepada user dilakukan secara e-money atau virtual account GoPay. Kemudian ada user classes and characteristic, yaitu sistem aplikasi EasyTrace terdiri dari dua user, yaitu yang pertama ada nasabah penyetor sampah, yang kedua adalah bank sampah itu sendiri atau komunitas pendaur ulang. Kemudian ada operating environment. Aplikasi EasyTrace ini dapat diakses melalui mobile atau browser pada perangkat Android dengan sistem operasi terbaru untuk kinerja yang lebih optimal. Selanjutnya, ada design dan implementation constraints. Untuk akses aplikasi, user harus memiliki akses internet. Kemudian, untuk mengetahui tempat bank sampah terdekat, user harus terhubung dengan GPS. Dan ketiga, user harus membersihkan dan memilah sampah daur ulang terlebih dahulu sebelum akhirnya mengirimkan ke tempat bank sampah. Selanjutnya ada user documentation, yaitu terdapat 6 poin. Yang pertama, user diwajibkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu seperti membuat username dan password. Kemudian yang kedua, user melakukan verifikasi KTP dan email jika ingin melakukan penarikan uang. Ketiga, user memberikan otoritas GPS dari handphone atau perangkat lain. 4, user dapat melihat bank sampah terdekat pada bagian bank sampah. Yang kelima, jika user lupa password, maka akan diberikan link verifikasi pada email yang sama pada saat melakukan sign up. Kemudian yang terakhir, jika user sudah mencapai poin penukaran minimum, maka user dapat melakukan penarikan pada payments dan user dapat memilih virtual account GoPay. Selanjutnya ada assumption dan dependencies. Aplikasi ini digunakan oleh masyarakat dan juga perusahaan yang merupakan bank dan nasabah untuk pengelolaan sampah limbah sampah yang dapat dioperasikan melalui smartphone, laptop, atau sistem operasi web yang terhubung ke internet dan juga GPS. Aplikasi ini menggunakan e-money sebagai proses transaksi, yaitu virtual account GoPay. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Dian.
Selanjutnya itu ada deskripsi singkat dari aplikasi Easy Trash. Easy Trash adalah sebuah aplikasi inovatif yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendaur ulang sampah. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan informasi tentang tempat-tempat daur ulang terdekat dari lokasi pengguna Easy Trash saat ini. Easy Trash tidak hanya memberi akses mudah ke tempat daur ulang, tetapi juga memberikan insentif kepada pengguna untuk lebih aktif dalam upaya daur ulang. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Najwa. Selanjutnya itu functional requirement. Pada aplikasi Ztrace terdapat 18 functional requirement. Yang pertama itu register and authorize account. Yang kedua input location. Yang ketiga recycling. Yang keempat show map. Yang kelima choose recycling organization. Yang keenam recycling in organic trash. Yang ketujuh recycling use cooking oil. Yang kedelapan input weight of trash. Yang kesembilan edit weight of trash. Yang ke-10 delete weight of trash. Yang ke-11 request to recycling and send data of trash. Yang ke-12 show request from user. Yang ke-13 accepting request from user. Yang ke-14 decline request from user. Yang ke-15 input the validated trash weight. Yang ke-16 calculate the payment based on weight trash. Yang ke-17 show nominal payment. Yang ke-18 transfer the nominal of payment. Selanjutnya penjelasan dari functional requirement akan dijelaskan pada use case diagram. Pada saat ini saya akan menjelaskan use case diagram dari POV user. Yang pertama itu ada register and authorize account. Di sini user diminta untuk membuat akun, kemudian ada input location. Pada register dan input location itu ada relasi include yang artinya user tidak dapat menginputkan lokasi jika user belum membuat akun. Selanjutnya ada show map. Pada fungsi show map itu recycling organization yang terdekat dari lokasi user akan ditampilkan. Kemudian user diminta untuk choose recycling organization yang terdekat. Pada fungsi choose recycling organization itu ada relasi include yang artinya user tidak dapat memilih recycling organization terdekat jika belum menampilkan show map. Kemudian ada recycling. Pada recycling itu ada dua relasi. Yang pertama itu ke recycling use cost. Pada fungsi recycling itu diminta memilih untuk user untuk recycling use cooking oil atau inorganic trash. Kemudian ada delete weight of the trash itu untuk menghapus dari berat sampah yang telah diinputkan. Kemudian ada fungsional input weight of the trash yaitu untuk memasukkan berat dari sampah yang akan di recycling. Kemudian ada edit weight of the trash. Pada edit weight of the trash itu ada relasi extend dengan input weight of the trash yang artinya pada edit weight of the trash dia mengedit yang telah diinputkan oleh user. Selanjutnya ada request to recycling and send data of the trash, yaitu user diminta untuk mengirimkan data yang telah diinputkan kepada recycling organization yang dituju. Selanjutnya ada apa kedua yaitu recycling organization yang akan dijelaskan oleh teman saya Hanum Fadianur. Selanjutnya yaitu use case diagram berdasarkan perspektif recycling organization. Functional requirement yang pertama yaitu register and authorize account, yaitu recycling organization harus mendaftar terlebih dahulu dan authorize account sebagai recycling organization. Functional requirement selanjutnya yaitu input location yang berrelasi include dengan register and authorize account, di mana untuk input location tidak bisa diakses apabila register and authorize account belum diakses. Input location yaitu recycling organization harus menginputkan lokasi di mana recycling organization berada. Selanjutnya ada functional requirement show request from user, yaitu untuk menampilkan requestan yang dikirim dari user ke recycling organization untuk mendaur ulang. Pada show request from user, ada berelasi include dengan functional requirement accepting request from user dan decline request from user, di mana accepting itu untuk menerima requestan dari user penyetor sampah dan decline untuk menolak requestan dari user penyetor sampah. Selanjutnya ada functional requirement input the validated trash weight, yaitu untuk recycling organization harus menimbang ulang dan menginput berat yang tervalidasi setelah ditimbang.
Selanjutnya ada functional show nominal payment, yaitu dengan menampilkan nominal harga dari berat yang ditimbang melalui functional calculate the payment based on weight trace yang berrelasi input dengan show nominal payment. Selanjutnya ada transfer functional requirement transfer the nominal of payment, yaitu recycling organization mentransferkan hasil dari harganya dari berat sampah itu ke e-money dari user melalui virtual account yaitu GoPay. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Class diagram, jadi name class-nya ada user, dia memiliki atribut class ada nama yang berupa string, phone number berupa integer, email berupa string, password berupa string, dan location berupa user location. Dia mempunyai juga behavior class yang namanya open maps dan recycling. Jadi user ini memiliki relasi dengan user map, yang dimana sistem itu meminta user untuk menginputkan lokasi. User map sendiri memiliki atribut class location name yang berupa string dan behavior class yang berupa show maps. Lalu user juga memiliki relasi dengan items yang dimana sistem meminta user untuk menginputkan berat sampah. Yang dimana item sendiri memiliki atribut class weight yang berupa bilangan real dan behavior class-nya ada add wedge, edit wedge, dan remove wedge trace. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada item, ada request. Nah, request tersendiri adalah kunci gabungan atau combo side key. Karena sesudah item, user juga akan dipindahkan ke dalam request. Nah, request sendiri memiliki atribut class di mana name adalah string, phone number itu adalah int, email adalah string, location adalah user location, dan weight adalah bilangan real. Dan behavior class-nya adalah send request. Dari request ada relation dengan recycling organization. Nah, recycling organization tersendiri memiliki atribut class organization name adalah string, email adalah string, location adalah user location, dan behavior class-nya adalah open maps, show request, add validate weight trash. Nah, lalu dari recycling organization masuk ke transfer, di mana recycling organization akan memasukkan amount atau jumlah berupa int dan virtual account user berupa angka awalnya adalah 7001 plus phone number dari user. Dan behavior class-nya adalah show nominal. Nah, jika transfer sudah selesai, akan masuk ke user. Nah, user akan menerima uang atau amount sebesar nominal int dari recycling organization. Selanjutnya yaitu use case Sandira dengan judul Recycling and Organic Trash. Untuk deskripsi singkat, use case ini bertujuan untuk sebagai menu lanjutan dari jenis sampah yang ingin didaur ulang dengan mendaur ulang sampah non-organik. Untuk aktor yaitu user, untuk precondition yaitu aplikasi telah terpasang di perangkat user, kemudian user telah registrasi akun dan authorized account sebagai user penyetor sampah, kemudian user telah masuk atau login ke dalam aplikasi, kemudian user telah memiliki lokasi di mana user berada, kemudian user telah memilih dan menemukan lokasi tempat recycling organization berada, kemudian user telah memilih menu recycling. Selanjutnya yaitu post condition, yaitu user telah masuk ke dalam menu recycling and organic trash. Untuk normal flow of event, yang pertama akan dilakukan oleh sistem action. Sistem menampilkan menu recycling inorganic trash dan recycling using oil. Kemudian akan dilanjutkan oleh actor action, user memilih menu recycling inorganic trash. Untuk alternative flow of event, jika user tidak terhubung ke internet, maka user tidak dapat melanjutkan untuk menginput berat dan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya ada activity diagram dari recycling inorganic trash. Yang pertama akan start. Kemudian user harus sudah connected to internet. Kemudian user harus membuka aplikasi dari Easy Trash. Kemudian akan dilanjutkan oleh sistem. Sistem akan menunjukkan ke register and authorized account jika user belum registrasi. Jika sudah, maka user akan langsung menunjukkan ke sistem showing menu input location. Setelah sistem showing menu input location, selanjutnya user akan
choose menu input location dan menginputkan lokasi di mana user berada. Selanjutnya akan dilanjutkan, sistem akan menunjukkan show maps, yaitu menunjukkan maps dari user. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh user untuk memilih recycling organization yang dia mau. Kemudian sistem akan melanjutkan untuk menampilkan menu recycling. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh user untuk memilih menu recycling. Kemudian sistem akan menampilkan menu recycling used cooking oil dan recycling in organic trash. Selanjutnya user akan memilih recycling in organic trash dan selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Najwa. Kemudian yang kedua itu use case skenario dari recycling used cooking oil. Deskripsi singkatnya, use case ini bertujuan sebagai opsi lanjutan untuk mendaur ulang limbah minyak jelantah dari jenis sampah yang ingin didaur ulang. Aktornya yaitu user, kemudian preconditionnya, sistem aplikasi telah terpasang di perangkat user, user telah registrasi akun dan otorisasi akun sebagai user penyetor sampah, user telah masuk ke dalam aplikasi, user telah memiliki lokasi di mana user berada, user telah menemukan lokasi tempat recycling organization terdekat. User telah memilih opsi recycling. Selanjutnya, post condition-nya, yaitu user telah masuk ke dalam opsi recycling use cooking oil. Kemudian normal flow of event-nya dari sistem action-nya, sistem akan menampilkan opsi recycling use cooking oil. Kemudian user action-nya, user memilih opsi recycling use cooking oil. Kemudian alternative flow of event. Jika user tidak terhubung ke internet, maka user tidak dapat melanjutkan untuk menginput berat dan opsi selanjutnya. Selanjutnya, activity diagram dari use case skenario recycling use cooking oil. Yang pertama itu start, kemudian user connected to internet. Selanjutnya user membuka aplikasi, kemudian sistem memberikan pilihan apakah user telah registrasi atau belum. Jika user belum registrasi, user akan ditunjukkan kepada registrasi dan otorisasi. Kemudian jika user telah membuat akun, user akan ditunjukkan langsung ke sistem showing menu input location. Kemudian user diminta untuk menginput lokasi user. Selanjutnya sistem showing menu show map, sistem menunjukkan show map, kemudian user diminta untuk memilih recycling, yaitu choose menu recycling. Kemudian sistem showing menu recycling use cooking oil and recycling in organic trash. Kemudian user diminta memilih apakah mau recycling use cooking oil atau recycling in organic trash. Kemudian user memilih recycling use cooking oil dan selesai. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Torik. Use case skenario untuk yang input of the trash. Deskripsi singkatnya, use case ini bertujuan untuk memasukkan berat dari sampah yang akan didaur ulang. Actor-nya ada user. Precondition-nya aplikasi. Yang pertama, aplikasi sudah terpasang dalam perangkat user. Lalu user telah meregistrasi akun dan authorize akun sebagai user si penyetor sampah. Lalu user telah menemukan lokasi tempat recycling organization berada. Selanjutnya user telah memilih opsi recycling. Selanjutnya, user telah memilih di antara opsi recycling unorganic trash atau recycling used cooking oil. Selanjutnya, untuk post condition, data berat sampah telah tersimpan dalam sistem untuk normal flow of event. Yang pertama dari after action, user memasukkan data berat sampah dalam opsi input weight of the trash. Lalu ke sistem action, sistem akan menyimpan data berat sampah. Untuk alternative flow of event-nya, jika user tidak terhubung ke internet, maka data berat sampah tidak akan tersimpan di sistem. Untuk activity diagram input weight of trash, yang pertama user harus memiliki koneksi, lalu membuka aplikasi. Selanjutnya sistem akan menampilkan jika sudah meregistrasi akan ke sistem akan memunculkan menu input location. Jika belum, user akan meregistrasi akun dulu. Lalu user akan memilih menu lokasi. Lalu sistem akan menampilkan menu lokasi. Lalu user akan memilih recycling organization. Selanjutnya sistem akan menampilkan menu recycle. Selanjutnya si user akan memilih menu recycle-nya. Lalu sistem akan menampilkan menu recycling used cooking oil dan recycling in organic trash.
Lalu user akan memasukkan data berat sampah dalam opsi input wake of the trash. Lalu user akan memilih recycling inorganic trash dan data sampah yang akan tersimpan. Selanjutnya akan dilakukan teman saya. Use case skenario show nominal payment, deskripsi singkatnya yaitu use case ini bertujuan untuk menampilkan harga berdasarkan data berat sampah yang telah ditambahkan dan dihitung sebelumnya. Aktornya yaitu recycling organization, preconditionnya yaitu aplikasi sudah terpasang dalam perangkat user, user terregistrasi akun dan authorize akun sebagai user recycling organization. Kemudian recycling organization telah memasukkan lokasi tempat recycling organization berada. Kemudian sistem menampilkan menu untuk menerima permintaan user yaitu penyetor sampah. Kemudian recycling organization telah menerima permintaan recycling dari user penyetor sampah yang telah tervalidasi berdasarkan minimal berat sampah. Kemudian recycling organization memvalidasi kembali berat sampah yang ditimbang secara langsung dan memasukkan ke dalam opsi input the validate trash weight. Kemudian sistem mengkalkulasi harga berdasarkan berat sampah yang tervalidasi. Selanjutnya, yaitu ada post condition, di mana sistem menampilkan harga berdasarkan data berat sampah, kemudian normal flow of event, yaitu sistem action, sistem menampilkan the nominal of payment, kemudian untuk alternative flow of event, jika user tidak tersambung ke internet, maka recycling organization tidak dapat melanjutkan untuk memasukkan harga dan opsi selanjutnya. Selanjutnya ada activity diagram. Yang pertama yaitu start, user yaitu organisasi recycle organization connect untuk ke internet, lalu sistem melanjutkan bahwa recycling organization membuka aplikasi dan sistem menunjukkan bahwa dia sudah melakukan registrasi atau belum. Jika dia sudah melakukan registrasi, maka sistem akan men-showing menu input location. Jika dia belum melakukan registrasi, maka sistem akan membawa untuk melakukan registrasi dan juga authorize. Kemudian sistem men-showing menu input location, kemudian user diminta untuk menginputkan lokasi. Kemudian sistem men-showing menu untuk menerima permintaan request dari user. Kemudian user akan diminta untuk memilih untuk menerima atau menolak permintaan user berdasarkan minimum berat yang telah ditentukan. Kemudian jika dia menerima, maka recycling organization menginput berat dari sampahnya yang sudah divalidasi, kemudian sistem akan mengkalkulasi nominalnya dan sistem akan men-show nominal of payment-nya. Kemudian selesai. Jika dia menolak, maka sistem langsung selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Use case skenario transfer the nominal of payment. Deskripsi singkat, use case ini bertujuan untuk mengirimkan atau mentransfer uang ke e-money user dalam bentuk GoPay. Aktor recycling organization, precondition, aplikasi sudah terpasang dalam perangkat user telah registrasi akun dan authorize akun sebagai user, recycling organization telah memasukkan lokasi tempat recycling organization berada, recycling organization telah menerima permintaan recycling dari user yang telah tervalidasi berdasarkan minimal berat sampah. Recycling organization memvalidasi kembali berat sampah yang ditimbang secara langsung dan memasukkannya ke dalam opsi input the validate trash weight. Sistem mengkalkulasi harga berdasarkan berat sampah yang tervalidasi. Post condition hasil perkalkulasian harga telah ditransfer rupa uang kepada user. Normal flow of event, aktor action recycling organization memilih opsi transfer dan nominal of payment. Recycling organization memasukkan nominal pembayaran yang akan ditransfer melalui GoPay dengan virtual akun dengan kode 7001 ditambah nomor telepon. Alternative flow of event, jika recycling organization tidak terhubung ke internet, maka proses transfer akan gagal. Activity diagram dari skenario ini dimulai dengan user harus mengkonekkan kepada internet lalu membuka aplikasi. Jika user telah meregistrasi, maka akan langsung menunjukkan menu lokasi. Jika belum, akan diminta untuk registrasi dan otorisasi. Jika sudah melakukan sistem telah menunjukkan menu input lokasi, maka recycling organisasi akan mengimport lokasi. Sistem menampilkan menu untuk user menerima request. Jika recycle organization menolak, maka akan langsung berakhir. Jika menerima, recycle organisasi akan memvalidasi berat sampah, lalu menjumlahkan berat sampah, lalu ditampilkan harganya.
recycling organization akan mentransfer nominal yang sesuai dengan kalkulasi sistem dan mentransfer ke virtual akun dengan kode 701 lalu ditambahkan nomor handphone. Lanjutkan oleh Zaki. Lalu ada skenario dengan judul Delete Weight of the Trash. Deskripsi singkatnya adalah user ingin menghapus data yang sudah dibuat sebelumnya. Aktornya adalah user, dan preconditionnya adalah user memiliki akses internet, sistem telah terpasang di perangkat user sudah terregistrasi pada sistem, user telah masuk atau login ke dalam aplikasi, user telah menemukan lokasi tempat recycling organization berada. User sudah memiliki jenis sampah yang akan di-recycle, user berada di bagian input data. Lalu post condition-nya adalah data yang sebelumnya user input sekarang terhapus. Alternatif flow event-nya, user tidak mengklik tombol delete, maka sistem akan memindahkan user ke dalam halaman request. Flow event-nya sebagai berikut. Pertama, aktor akan menginputkan data sampah, lalu akan mengklik tombol delete. Lalu sistem akan menghapus data yang user input, dan terakhir, sistem mengembalikan user ke halaman utama. Di sini adalah activity diagramnya. Pertama, start. User akan connect ke internet, lalu open aplikasi, lalu sistem akan mengecek user sudah terregistrasi atau belum. Jika belum, user akan dipindahkan registration and authorize. Jika sudah, user akan langsung masuk ke show input location. User akan menginput lokasi, lalu sistem akan show menu show map. Lalu user akan choose recycling organization. Sistem lalu akan show menu recycling. Lalu user akan choose menu recycling. Udah itu sistem showing menu, di mana menunya adalah cooking oil dan inorganic trash. Lalu user akan memilih dari kedua menu tersebut. Lalu user akan menginput data, dan sistem akan men-save data yang sudah diinput oleh user. Lalu jika user mengklik delete, maka sistem akan mendelete data yang user baru input dan move user ke showing menu recycling. Dan jika user tidak mengklik delete, maka akan dipindahkan ke bagian kepada bagian selanjutnya. Dah, segitu saja dari kami dari kelompok G.